Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga telur ayam di Pasar Anyar Singaraja Buleleng mencapai Rp60.000 per krat. Penumpang KMP Pratita yang terjun ke Laut Gilimanuk Jemberana diketahui bernama Iketut Berata asal Kabupaten Karangasem. Puluh ekor jalak Bali dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan hutan Cekik Gilimanuk, Teluk Terumbun, serta kawasan Teluk Terimba. Tim SAR hingga saat ini masih mencari penumpang KMP Pratita yang dilaporkan terjun ke laut beberapa saat kapal lepas dari pelabuhan Gilimanuk. Identitas penumpang akhirnya diketahui. Ia bernama Iketut Berata, berusia 45 tahun dan tinggal di Karangasem. Anggota keluarga akhirnya melapor berdasarkan kesaksian penumpang yang melihat pria ini terakhir kali sebelum menceburkan diri. Menurut Putu Suarte, kakaknya terakhir kali pamit meninggalkan rumah pada hari Senin lalu. Buktikan validitas data itu lewat record CCTV. Dan dari ciri-ciri yang disampaikan itu kami memang sudah meyakini bahwa itu adalah adik kami. Setelah melihat itu lebih yakin gitu Pak ya? Nah, iya, setelah di CCTV baru kami yakin sekarang. Jadi tadi dibantu betul, rekaman semua dibuka, disampaikan ke kami oleh pihak ASDP. Kita temukan itu memang betul. Gambar, foto yang ada di rekaman CCTV itulah memang adik kami. PT ASDP Ketapang Gilimanuk juga membenarkan Iketut Berata penumpang KMP Pratita berdasarkan manifest kapal. Kami tadi sudah bertemu keluarga korban dan mengatakan bahwa keluarganya atas nama Iketut Berata, beliau tidak ditemukan pada saat dari pelayaran dari Gilimanuk menuju Ketapang. Juga kami juga sudah ketemu dengan perwakilan keluarga Pak Putu Suarte, disampaikan bahwa memang keluarganya menyeberang dan berharap keluarganya dapat diketemukan. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman di SAR untuk mengikuti prosedur pencarian sampai beberapa waktu ke depan. Kami berharap yang bersangkutan dapat diketemukan. Yang bersangkutan juga terdaftar di manifest yang ada di kapal pada saat menyeberang. Tim SAR menerjunkan 25 anggota untuk mencari korban dan area pencarian juga diperluas di sekitar Selat Bali, perairan Melaya hingga Pura Segara Rupak. Sejak Jumat pekan lalu, umat Hindu Bali di Kabupaten Bangli memadati pura, merajan, dan tempat suci lainnya untuk merayakan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. Mereka kusuk berdoa dan memberikan persembahan kepada leluhur serta memohon berkah, keselamatan, dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Prosesi upacara sembahyang hanya berlangsung hingga pukul 12 siang karena diyakini saat Hari Raya Kuningan, para dewa bersamaan para pitara turun ke bumi hingga siang hari. Inyoman Mudita, Ketua PHDI Kecamatan Tembuku Bangli saat perayaan Kuningan pada Sabtu pekan lalu mengatakan, perayaan Hari Kuningan sekaligus kesempatan bagi umat Hindu untuk selalu berusaha menang melawan keburukan. Supaya kita umat Hindu terutama, mari kita pertahankan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya, terutama kalangan muda, generasi muda, bagaimana memaknai Hari Raya Kuningan itu betul-betul berjalan sesuai dengan sastra yang terkandung di dalamnya. Hari Raya Kuningan masih merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 2 Agustus lalu.
Pada perayaan ini, umat membawa sesajen yang harus dilengkapi dengan nasi kuning sebagai ungkapan terima kasih atas kesejahteraan dan keselamatan dari Hyang Widiwasa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bila ingin mencari produk kerajinan, datanglah ke Kabupaten Tabanan. Sebagian warga di daerah ini memang kreatif dan ulet membuat beragam jenis kerajinan tangan. Sebagian masih bertahan kendati usaha sudah berpuluh-puluh tahun. Salah satunya adalah kerajinan tangan anyaman keben di Desa Nyiddah, Tabanan. Banyak perajin yang masih membuat keben yang terbuat dari anyaman bambu. Kualitasnya sangat baik, sehingga keben produksi Desa Nyiddah terkenal hingga keluar Kabupaten Tabanan. Kerajinan tangan keben ini sudah menjadi industri dengan skala rumahan, sehingga perajin seperti Niluh Nyoman Sukarini sudah lama menggantungkan hidup dari kerajinan keben. Ya, dari luar, dari kabupaten itu, dari luar Tabanan ya? Ya, luar Tabanan ada juga. Biasanya sekali pesan berapa bisa orang nyari? Berapa sok kasih? Nah, biasanya ada yang nyari 5, nyari 2 gitu. Ukuran berapa nih? Ukuran Kecil, berapa? besar? Yang besar, yang kecil ada. Beragam ya? Iya. Untuk harga berapa nih? Untuk yang Untuk paling murah harganya, termahal ya? Kalau gini, apa namanya, kalau sok kasih itu kadang-kadang 120 gitu. 120. Iya. Yang mahal nih, paling Ya, mahal. paling mahal 120. Yang besaran ada 150. Jadi peminat sokasi masih Ya, ada sampai saat ini ya, Bu. menurut besar kecilnya. Jadi peminatnya masih ada nih. Iya, masih. Harga keben berkisar antara Rp120 hingga Rp150.000 per buah, dan orang biasanya membeli lebih dari satu. Anyaman bambu keben biasa digunakan sebagai wadah sesaji dalam upacara keagamaan. Walaupun masih tetap diminati, perajin keben di Desa Nyiddah harus tetap berinovasi agar produk terus menyesuaikan selera dan perkembangan zaman. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan.